pian sahabat kan lawan anu nih. Lawan tukang urut. Oh. Biasanya dok, ulun kejadian kawan seorang loh dok. Dia nggak mau operasi pergelangan kaki, akhirnya infeksi. Padahal dia tidak ada luka awalnya. Berarti pian rancak di ruang operasi itu cetak. Betukang bang. Betukangan. Kalau tulang lunak kan bisa beganal, mun pagi hari kan beganalnya. Oh itu. Nah, pekapuran. Para pekauman. Itu banjir pekapuran lain. Makanya orang tuh supaya kena pengapuran, jangan lewat pekapuran. Pen di luar kulit ada dok lah. Ada eksternal fiksasi namanya, yang kayak parabola itu loh. Memakunya kemana? Ngebornya ke tulang lah. Kenapa ulun konten? Ulun sebenarnya mencari amal jariah bang. Amal jariah lah Betul sekali bang. Saya tuh demi amal jariah. Kita ngomongin urat saraf kejepit ya. Jadi tulang punggung. Tulang punggung. Oke. Aku tulang punggung Jopang sebenarnya. Dokter Friza hari ini. Siap. Ya, spesialis dokter yang ngikut tukul lawan betukangan biasanya. Okay. Jadi apa dok? Ortopedi dok ya? Ortopedi dan traumatologi hip and knee. Hip and knee. Itu apa dok? Hip and knee dok? Oke, jadi ortopedi itu istilah di awamnya tulang. Traumatologi istilahnya trauma. Hip itu panggul. Knee itu lutut. Oh, jadi trauma tulang, panggul dan lutut. Betul sekali. Berarti ACL udah pian? ACL padaku. Operasi ACL. Bahasa Banjar berarti kita lah. Bahasa Banjar aja dok. Oke, siap. Oh, ini operasi ACL rancak pian? Operasi ACL rancak. Serancak apa dok? Sebulan ada kan? Pasti ada. Sebulan ada banyak. Pasti ada. Pasti ada. Ini kan pian di Banjar. Di Banjar. Praktek di rumah sakit Banjarmasin Siaga. 7 kali 24 jam pian standby. Kadalah. Karena di sangiti bini karena. Iya, karena ada waktu ya bini dok lah. Aduh, sakit telinga karena. Tapi setiap sebulanan pasti ada yang ACL operasi dok. Pasti ada operasi ACL. Setiap bulan pasti ada operasi. Memang itu di bidang ulun ya. Selain kita ngerjain ortopedi trauma kayak orang patah tulang, orang cedera olahraga, kita juga menangani khusus ACL, terus ganti sendi lutut, ganti sendi panggul di rumah sakit Siaga. Ganti sendi dok lah? Iya, kan lutut dan panggul. Wow, lutut and knee. Bisa diganti juga lutut dok? Bisa diganti. Kalau sudah rusak, gantinya apa? Nah, jadi gini, kita ibarat kata sendi lutut itu tuh seperti rumah mas. Kalau kita bayangin ya, seperti rumah. Jadi ada yang saking rusaknya tuh baik pian tuh nukar hanyar daripada baiki rumah tuh. Telarang baikinya daripada nukar hanyar. Oke, jadi baik bisa seperti itu juga di sendi lutut. Jadi bisa kita ganti beli hanyar. Temurah juga. Iya. Bandingin ditahan terus menerus. Ini lututnya yang ini loh dok, yang itu. Sendi lutut lah, lintuhutnya lah. Lintuhut loh. No, lintuhut. Ya, yang digantinya apa dok? Di bagian, jadi ada 2 kompartemen di situ. Jadi kita ganti semua di bagian paha bawah. Di bagian yang rusak saja. Itu tulangnya dok? Kalau orang pengapuran yang sudah rusak sekali itu namanya osteoartritis. Itu tulangnya kan kalau pengapuran? Bukan? Tulang rawan diganti tulang rawan kartilago. Jadi diganti di sini, diganti juga di bagian tulang batis, di bagian atasnya yang rusaknya aja. Habis itu bantalnya diganti nang hanyar. Pakai apa dong gantinya dok? Kalau bantalnya pakai bahan polietilen. Apa tuh? Kalau ini bahan medis polietilen. Bahan medis lah. Ya, plastik sih sebenarnya, tapi plastik medis. Plastik yang sangat kuat sekali, bahkan bisa menahan beban berapa ton gitu. Nah, habis itu yang ininya dilapisi dengan metal. Besi berarti nih metal. Di dalam awak nih dok lah. Sebutannya istilahnya metal on poly. Metal dok lah. Nah, tapi kalau mau yang terbaik ada juga namanya COC. Ceramik on ceramik. Jadi bukan pakai metal tapi pakai bahan seramik. Banyak bang, sekarang udah maju bang. Udah maju sekarang operasi ACL juga. Zaman dulu kan kita bedah besar kan. Sekarang kan udah minimal invasif. Minimal invasif masuk teropong pakai TV kayak ini. Masukin di lintuhutnya. Jadi dengan insisi yang minim. Minimal insisi masuk teropong, kita lihat sama-sama, pasiennya juga sadar. Wah, pastinya sama-sama sadar, sama-sama melihat nih dalam lintuhut ikam nih ikam udah dipadahi. Kalau sudah putus ACL masih aja ikam nih ngeyel main bola. Akibatnya meniskusnya kena juga tuh yang di belakang tuh ya.
Oh itu dok lah. Meniskus rootnya kena, aku rancak marahi pasien kayak itu Bang. Kamera yang masuk kah? Kamera yang masuk. Habis itu baru kita baikin pakai per kamera itu dah. Jadi dengan lubang segitu itu kita bisa mengerjakan jahit meniskus, bisa mengerjakan ganti ACL. Jadi kada perlu lagi yang belah nang ganal gitu dok lah. Ya kan zaman makin maju Bang. Wah mantap. Minimal invasif. Keren. Tapi yang menarik tadi sebulanan pasti ada yang ACL dok. Pasti ada. Minimal 1, 2, 3 minimalnya dok. Kalau bulan ini yang sudah terjadwal ya Bang, sama saya itu kalau di bawah 10 di atas 5. Gila. Terjadwal sama saya. Itu Banjarmasin semua dok. Tidak hanya orang Banjarmasin ya, saya nggak hafal juga. Oh iya. Daripada aku salah pandir karena. Iya. Tapi ada juga orang Banjarbaru ada juga. Ada juga. Orang Panglima Batur ada juga Bang. Oh berarti orang sini nih. Orang apa Parak Bandar sama rumah tangga idaman. Rumah tangga idaman. Itu bukan ordo berarti tuh. Parak Jua maksudnya. Ya. Oh, jangan salah pandir kan. Nah itu dia. Tapi dasar sebanyak itu parah sih dok. Itu biasanya bukan anak muda atau Atlet banyak. Atlet. Bukan atlet. Tapi yang paling banyak Bang, bahkan secara epidemiologi itu bukan pada atlet, tapi bukan pada amatir juga, tapi pada high school training. High school training. Jadi orang-orang cedera yang masih dia lagi fase sekolah. Itu SMA. paling banyak itu. SMA-an kayak itu. Ya, SMP juga ada, saya ngerjain 13 14 tahun ada ACL saya operasi. Wow. Ada 13 14 tahun. Itu yang tendon gitu tuh pian nangani gitu. Tendon ya juga. Itu tendon tuh bisa disambung. Bisa disambung. Bisa diganti juga, Dok? Tidak perlu diganti, cukup disambung aja. Oke, Dok, pakai dijahit apa gimana? Pakai anchor namanya, jangkar seperti jangkar. Oh. Jangkar itu ditanam ke tulang. Elastis juga, Dok? Benangnya ya elastis. Ya. Wah. Benangnya masuk dalam ekor ototnya itu. Berarti pian rancak di ruang operasi itu cetak. Betukang, Bang. Betukangan dan si pasien melihat tuh pian betukangan tuh. Betul. Mungkin ada baiknya saya izin kenalin dulu kali Bang ya. Boleh. Siap. Dari tadi kan membahas penyakit kita. Bujur ulun langsung to the point aja dong lah. Poin. Jadi nama saya Dr. Priza. Ya, saya dokter spesialis ortopedi dan traumatologi hip and knee. Saya bekerja di Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga di Ayani di Parak Flyover ya, sebelum flyover dari sini sebelah kanan. Iyalah, Dok. Ya, kalau dari sini sebelah kanan. Ya, bujur. Kalau dari sana sebelah kiri. Bujur Kamu juga. dari HBI? Seberangnya. Iya. Kamu dari Indomaret? Dari Indomaret higanya. Indomaret mana dulu nih? Indomaret itu kebanyakan dong. Mau dari sini jauh. Ya, Indomaret sini jauh berarti lah. Jauh dong. Okay. Banjar dulu kita. Ya, jadi ya di sini saya sudah berpraktek di Rumah Sakit Siaga sejak 2024. Iya 2024. Udah 2 tahun. Ya, Dok ya. 2023, 2024 gitulah. Ya, oke. Lupa juga ulun jadinya. Oke, siap. Nah itu tadi yang menarik kayak ini, Dok. Ulun kenapa kada langsung kenalkan pian juga nih? Karena kan ulun lihat pian aktif banget di medsos, Dok. Oh, berarti udah terkenal berarti. Maksud ulun gitu loh. Pada tahu orangnya berarti ya. Kayaknya ya. Kawan-kawan di sini harusnya sudah tahu gitu loh, Dok. Karena kan edukasi sekarang walaupun ulun kada semua dokter ya, Dok, yang melakukan itulah. Karena kan itu tadi mungkin pian bubuhan madahi pasien satu-satu. Pokoknya ikam tulang nih lah. Di rumah ikam jangan nyepak bola dulu lah karena kayak gini lah. Nah, itu kan pian jawab dari sosial media pian aktif TikTok, Instagram, bahkan YouTube. Bahkan sampai diposting ulang oleh brand top kopi, Dok ya, brand Ganal. Enggak tahu juga apa sebenarnya lah, tapi itu lu lihat dan viewersnya juga ya alhamdulillah. Wow lah istilahnya kan. Ya, nah, aktif lagi pian di situ. Tadi ulun tanya kan pian di mata ulun ortopedi udah spesialis, Dok. Nggih. Pian sudah dokter spesialis ortopedi, ke tulang spesialisnya lagi ya. Iya. Ke pinggul dan lutut tadi. Okay. Habis itu bawah ada lagi spesialisnya lah, Dok. Enggak ada lagi, itu udah paling ini. Udah paling sub dah itu, Dok lah. Habis itu paling ngambil S3 mungkin sekolahnya, jadi di pendidikan aja paling lagi habis ini. Oh, nah ini nih kan ulun hanya tahu hari ini nih, Dok, terkait ternyata ada lagi sub spesialisnya di situ, Dok. Di wadah kita nih Banjar nih, Dok, banyak lah. Lengkap. Kurang satu sih ini pediatri, tapi lagi sekolah juga, Dr. Wongso namanya, yang lagi ngambil pediatri di UI Jakarta. Nanti begitu lulus berarti lengkap Banjar.
Apanya? Maksudnya lengkap apa dok? Subspesialis kan ada tulang belakang, ada tangan, ada tumor, kanker tulang, habis itu ada lutut panggul, ada cedera olahraga, dan ada lagi pediatri atau dokter anak-anak. Ya, nanti yang kurang ini cuma anak-anak tapi sudah sekolah, nanti begitu lulus kan berarti lengkap sudah banyak. Kalau lutut dan panggul banyak lah dok di sini. Banyak ada 4 orang. 4 orang aja dok ya yang pian ini ya. 4 orang aja, memang 4 aja. Memang 4 aja? Memang 4 aja. Kalau spesialis ortopedinya? Ortopedi ada 20-an kalau nggak salah. Skal Selteng ya. Ya, Skal Selteng. Kalau nggak salah 20-an. Oh maksudnya? Asalnya kayaknya belasan deh. Oke. Tapi yang khusus lutut dan panggul cuma 4. Nah ini menarik nih. Makanya mungkin dok lah berkaitan lawan ternyata dalam 1 bulan tadi kan ada banyak operasi ACL. Oh ya bisa jadi. Iya lah dok lah. Karena sudah spesifik iya kan. Ya berarti. Nah ulun nangkapnya kayak itu tuh. Itu baru ACL lah yang ulun tanya. Yang paling rame. Yang paling rame ganti sendi lutut sama panggul. Paling rame lagi lah bahasanya. Paling banyak dok lah. Kejadian operasi itu. Ganti sendi dan lutut panggul. Ya karena sudah rusak parah. Kayak rumah tadi baik nukar hanyar daripada baiki. Nah itu pian kan sibuk, maksud ulun pastilah ya sibuk. Sudah spesialis, subspesialis lagi sibuk. Operasi yang tadi kita bilang ACL aja udah terjadwal bulan ini udah lebih dari 5. Belum yang kasus-kasus lain gitu. 1 kali operasi kalau yang ACL dok berapa lama waktunya? Ulun alhamdulillah sih termasuk ini ya cepat lah ya hitungannya ya. Jadi rata-rata ulun operasi di bawah 1 jam lah apapun itu. Mau ganti sendi, ACL kayak gitu. Kecuali ada complicated case ya. Jadi memang kasus-kasus revisi. Kalau kasus-kasus revisi biasa ulun spare waktu 3 jam. Tapi 2 jam selesai sih biasanya, di bawah 2 jam lah. Ya tergantung. Yang penting persiapan dulu. Persiapan alat yang mau dipakai, habis itu persiapan insisi yang akan saya pakai gitu. Jadi sudah membayangkan dulu sebelum melakukan tindakan. Makanya terjadwal dok ya. Harus persiapan memang benar-benar persiapan siap di dulu. Mental juga, persiapan di hati juga, sama persiapan di tangan juga, persiapan. Banyak lah sampai mental sampai ke hati dok lah. Buat ulun. Kalau ulun ya. Iya. Karena ulun diajari sama bos ulun kalau operasi itu pakai hati. Jangan pakai kaki. Kalau pakai kaki kan tidak nyampe ketinggian gitu. Bertinjak-tinjakan jadi pakai hati. Nah itu jokes mas. Iya. Harus ketawa bang. Siap dok. Kayak kalau connect tuh jokesnya dok lah. Jadi gini dok, itu kan maksud ulun pian sesibuk itu dok. Di medsos pian aktif dok maksud ulun. Oh iya. Aktif parah lah intinya ulun bilang. Ulun bisa bilang itu dan se-effort itu. Pian bikin kada yang konten yang kadang cek-cek lah di mata ulun lumayan alhamdulillah serius loh gitu. Siap. Berarti kan pian luangkan waktu lagi dok. Waktu praktek malah. Waktu praktek pian bikin konten gitu lah. Praktek sebelum operasi. Jadi sehabis pasien habis, tuh bubuhan tim sudah siap standby. Habiskan dulu pasien praktek, tutup prakteknya. Mun kada ditutup kena bertambah lagi biasanya. Tutup prakteknya. Kalau ada pasien keesokannya aja. Jadi habis itu udah siap yang mau di konten itu apa aja udah siap. Kita udah bikin skrip dan lain-lainnya. Habis itu ya udah tag. Habis itu udah selesai. Kalau naik ke kamar operasi lagi malam biasanya operasi mulainya malam. Sampai semalam-malamnya. Pin praktek tuh berapa 8 jam sehari apa berapa jam sehari? Tergantung pasien. Kalau banyak banar bisa sampai 8 jam. 8 jam. Iya. Kalau pas hari ulun BPJS yang bisa lawas banar tuh. Lebih dari 8 jam. Ulun 1 minggu 1 kali aja yang pasien BPJS-nya, hari Kamis saja. Sisanya tidak BPJS. Lebih dari 8 jam kalau yang BPJS. Lebih dari 8 jam kadang. Tapi di hari itu kada kawa syuting tuh pian tuh berarti tuh. Kada kawa tuh. Istirahat dong elo. Hari umum aja. Umum sedikit kan Masian. Jadi itu aja kita syutingnya. Yang terjadwal bulan ini umum apa BPJS tadi tuh yang lebih dari 5 ACL tadi tuh? BPJS. Antriannya banyak. Antriannya kok nggak salah udah belasan, hampir 20 gitu. Tapi sama ada perawat ulun yang mengaturkan jadwalnya. Ada. Ulun punya tim juga di rumah sakit siaga yang mengatur jadwal, mengatur nanti implannya pakai apa gitu, udah enak. Jadi ulun udah tahu beres saja. Jadi nanti siapan ini gambar-gambar pre-op-nya juga udah siap sama kayak gitu. Kenapa jadi aktif di ini juga dok? Kan pian sibuk lah di medsos. Mungkin sejarahnya kali ya ulun ceritakan dulu. Nah, itu kayak apa tuh dok? Histori siapa Dr. Priza mungkin dulu ya. Jadi pada prinsipnya mungkin saya dokter ya, tapi cita-cita saya itu sebenarnya masuk teknik. Ya, saya sampai ke Jakarta dulu, lulus SMA tuh. Saya mau ke Jakarta kursus
les bimbel ya kata orang ya. Oke. Les bimbel supaya saya bisa ngejar kalau nggak Undip Semarang atau ITB Bandung. Saya pingin teknik. Teknik bener nih Bian nih. Tekniknya pun yang saya spesifik, saya pinginnya teknik planologi. Apa tuh dok? Tata kota. Waktu SMA itu udah di otak saya. Saya nggak ada kepikiran mau masuk ke dokteran waktu SMA IPA Bian? SMA IPA. Wah, Nah karena saya termasuk yang ranking, alhamdulillah. Habis itu kita ada jatah PMDK sebutannya. Apa tuh dok? PMDK. Panjangnya saya lupa ya. Pokoknya zaman itu, SMA. Pokoknya PMDK, jatah PMDK di SMA. Ranking 1 paralel ya bukan kelas ya. Sampai paralel itu satu sekolah. Itu dapat jatah di UI, kedokteran UI. Teman saya yang ranking 1 tidak ngambil, jadi ranking 2 yang ngambil. Pian ranking 2? Enggak, saya masuk 10 besar tapi tidak ranking 2. Oke. Habis itu ranking 3 sampai 10 itu dapat jatah ke Unlam Banjarmasin. Nah ternyata dari 3 sampai 10 tidak ada yang mau ngambil bang. Jadi wakil kepala sekolahnya lumayan panik, takutnya kalau kita tidak mengirim tahun depan adik-adik kasihan putus bisa kerja sama PMDK, terus Unlamnya takutnya marah gitu sama SMA saya. Jadi saya SMA 1 Pontianak, saya orang Pontianak. Oke. Habis itu jadi akhirnya ibu wakil kepala sekolahnya datangin mama saya, dia ngelobi gitu, terus mama saya nelpon saya lagi di Jakarta. Habis itu ya udahlah jalan hidup saya bilang, saya terima aja. Nggak jadi saya ngambil teknik. Bahkan untuk tes ikut mendaftar pun tidak. Karena urusannya pendaftaran PMDK itu udah diurusin sama wakil kepala sekolah. Saya berangkatlah ke Banjarmasin sendiri bang, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kerabat. Lalulah jadilah saya dokter sampai sekarang ini. Pian di Banjar tuh kuliah ngekos ke rumah sendiri dok? Ngekos di Banjarbaru, rumah tangga idaman. Oh iya. Ngekos serius dok, Ngekos. Oke. Di Purnama. Oh iya. Memang ngekos mantap. lah. Terus. Habis itu setelah itu kuliah lah Bian. Dokter lah. Habis itu nikah kan sama orang sini. Kita berbisnis lah, bawalah klinik dulu Bahari. 2012 tuh bikin klinik dulu tuh. Oke. Ada 2 klinik di Banjar. Habis itu disuruh sekolah lagi ngambil ortopedi. Sorry dok, 2 berarti rumah sakit siaga? Bukan, klinik. Kalau rumah sakit besar banget. Amin. Klinik apa dok? 2 pada saat itu? Klinik An-Nur namanya. An-Nur. Ya. Dua-duanya An-Nur namanya. Ya An-Nur. Oke. Terus. Habis itu satunya lagi di Dahlia, tapi itu bareng keluarga namanya Firdaus. Klinik juga. Firdaus ya. Oke. Habis itu saya disuruh sekolah ngambil spesialis ortopedi. Habis itu udah lulus ortopedi, saya begawi di Siaga, dipanggil sama bos saya di Siaga, disuruh begawi di Siaga. Habis itu 2 tahun saya begawi di Siaga, lalu saya lanjut lagi ngambil hip and knee di Malang. Habis itu setelah itu saya balik lagi ke Banjar sekarang ini 2026 kan, sekarang lulus ya kan. Jadi baru lulus ulun sebenarnya hitungannya. Untuk kenapa ulun ngonten itu pada dasarnya itu bang, harapannya tuh bisa untuk membantu pasien ulun dulu utamanya. Oke. Jadi pasien-pasien yang saya operasi, dia di rumah itu tidak lost dari observasi saya. Dia berada pada guide yang benar. Jadi pasien mengalami patah tulang, habis itu saya operasi, kan saya yang mengoperasi pasien ini, jadi saya tahu persis bagaimana bentuknya, bahkan saya bisa memperkirakan nanti pasiennya ini akan mengalami nyeri kapan dia bisa sehat normal lagi, itu kita kan semua ada teorinya tuh bang. Jadi saya bantu untuk mempercepat itu dengan teori-teori terbaru sekarang ini. Ada banyak, bisa dengan intervensi disuntik misalnya, atau dengan rehabilitasi, bisa dengan hidroterapi di kolam renang, ada banyak bang untuk boosting, bisa mempercepat dan mencegah komplikasi yang sangat-sangat kita takutkan sebagai dokter. Ya kan, komplikasi yang paling kita takutkan. Jadi itulah terciptanya konten untuk pasien-pasien yang saya operasi. Bagian dari after sales modelnya dok lah. Bukan after sales. Model jadi, bahasa. Saya tuh tipe dokter yang mengayomi pasien. Jadi misalnya dia udah selesai operasi sama saya, walaupun dia misalnya ini, dia tetap harus kontrol sama saya walaupun rumah jauh, minimal 1 bulan atau 3 bulan. Oh jadi kalau kontrolnya online aja, lihat di situ gitu. Iya bisa. Enggak sih, maksud saya tuh saya suka mengayomi pasien itu. Jadi 1 bulan kontrol, 3 bulan kontrol, 6 bulan kontrol, 1 tahun kontrol, tetap kontrol. Nah step by stepnya dia rehabilitasi, saya bikinkanlah konten di YouTube dulu waktu itu awalnya. Kenapa bisa tercetus di YouTube?
saya kan tidak punya relasi sebenarnya di Banjarmasin di bidang ini bang, nggak kayak punya abang ini kan udah keren sekali nih bang. Wah, studionya bagus. Kita hanyar juga sama bang. Lampunya aja lebih terang bang daripada lampu kamar saya. Ini mic-nya bisa ulun pakai nyanyi lah berarti. Bayam lain kisah ini bang. Nah jadi waktu itu adalah pasien patah tulang di batis, namanya fraktur tibia. Dioperasi di Bali sama senior saya waktu residen dulu waktu PPDS. Habis itu lulus lagi udah selesainya beroperasi di Bali sama senior saya direkomendasikan lah ngaran ulun untuk rehabilitasinya. Nah banyak takun bang ya bang. Mulai dari posisi bantal, amun mandi kayak apa, konsumsi kalsium berapa miligram, habis itu makanan yang dihindari, makanan yang direkomendasikan, habis itu gerakan latihan supaya ototnya kadang orang habis operasi itu kan batisnya mengecil bang. Kita sebutnya atrofi. Kan ada orang mengecil kayak kerut kayak gitu. Nah, supaya kada terjadi itu, apa yang digawi ya. Banyak benar betakun dah matiku nih. Baik kamu olah seorang aja nih nah, linknya nah olah seorang, jadilah itu YouTube. Karena kebetulan suaminya adalah konten kreator waktu itu. Dialah jadinya orang yang menemani saya bikin konten dari awal sampai akhir. Cuman dia waktu itu platformnya dia Instagram. Yang si suaminya itu. Nah, jadi tapi saya maunya YouTube. Jadi YouTube itu lebih panjang waktunya, edukasi lebih banyak. Tapi sekalinya kan kada payu bang di YouTube kan paling banyak 50.000 view gitu kan. Wah, 50.000 sambil siding payu. Iya 50.000 view salah nih mana ya. Itu udah ini kan bicara ini awal nih dok ya. Iya awal. Itu udah awal. Sip juga lumayan tuh 50.000 dok. Iya sih lumayan lah ya. Nah 53.000 view. 29.000 view, masih banyak 4.000 view, 3,6 view ya kayak gitulah ya. Kencang, tapi ini lebih untuk edukasi. Habis itu kan ulun sekolah tuh HIP Eni di Malang kan. Setelah tuntung balik lagi kan ke Banjar kan, ditawarilah kita main Instagram, main TikTok, sama Facebook ya, Facebook sama YouTube Short. Jadi kita tidak bikin YouTube lagi, tapi bikinnya yang lebih short. Tapi intinya sama. Jadi nama channel YouTube ulun bahari itu namanya Okedo. Itu murni ide ulun sendiri dan ulun menyampaikan ke tim bikinkan Okedo. Apa itu Okedo? Ortopedi, O-nya, K-nya komedi, E-nya edukasi, Dok-nya dokumenter. Disingkat jadi Okedo. Nah, dari situ kita bikinlah Instagram lagi dan ternyata pas main Instagram kaget juga ulun sama TikTok. Itu view-nya gila-gilaan naik semuanya seperti abang tahu sekarang ini kan. Ada yang 8,7 miliar, 2,7 miliar, 3,7 miliar, ada 2,2 miliar, 2,1 miliar, lah banyak sekali. Tapi itu tentang komedinya bang. Tapi begitu edukasinya yang paling 40.000, 44.000 gitu. Jadi 36.000 paling gitu. Pian kawinkan komedi dengan edukasi jadi kayak itu. Yang jutaan tuh kan komedi, edukasi. Itu komedi edukasi gitu ya dok? Ada yang dalam satu, ada yang komedi aja, ada yang edukasi aja. Tergantung situasi dan kondisi. Wah keren sampai tembus itu Alhamdulillah bang. Itu organik semua dok. Jujur aja pian ada sih ada bayar. Alhamdulillah ya saya kurang paham sebenarnya masalah itu ya, tapi alhamdulillah sih organik sih. Ini centang biru aja baru ya bang, baru benar ini. Itu pian ngurus centang biru? Nggak tahu tuh yang suami dari pasien saya itu yang ngurus itu. Memang di handle. Iya, di handle sama dia. Di tengah kesibukan pian, kawa gitu loh nyalakan syuting syuting itu ini semua kan, udah ada yang ngatur bang. Soalnya kan pian make ibaratnya tenaga pian. Iya. Iya loh dok, di operasi itu saya di ide aja. Saya maunya seperti ini ya, paling gitu. Nanti mereka yang merealisasikan. Saya maunya seperti ini, nanti mereka yang bikinkan. Lebih ke arah itu aja. Waktu syuting juga saya diarahin. Dokter nanti geraknya seperti ini pun sampai sedetail itu. Nanti dokter ngomong gini, misalnya yang kayak 8,7 miliar itu kan dokter Indosiar tuh kan. Dokter Indosiar tuh dokter nanti natap sini senyum dengan gini gesturnya aja tuh diaturin semua. Jujur aja saya diaturin semua. Memang ada yang mengonsepkan sudah ada yang itunya betul. Apa? Jadi apa adanya saya tidak natural di situ tapi menjalani. Ya keren. Tapi kita beralih ke tulangnya lagi nih dok lah tulang. Pian sahabat kan lawan nanu nih lawan tukang urut. Biasanya dok ulun kejadian kawan seorang loh dok. Main bola patah inya ke tukang urut. Itu rancak banget tuh dok. Itu kayak apa tanggapan pian tuh? Saya tidak pernah melarang pasien
atau siapapun untuk ke tukang urut ya. Untuk pijat ya hitungannya ya. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya ada konsepnya Bang, itu hak pasien. Dia berhak untuk menolak medis, dia juga berhak untuk ke alternatif, tapi dengan konsekuensi dari dia sendiri. Tapi saran saya satu Bang, minimal sebelum ke alternatif coba pilih medis dulu. Atau minimal tidak mau ke medis pun pilih ke IGD kah dulu atau ke manakah yang bisa untuk ronsen aja dulu. Minimal banget ronsen dulu saya bilang. Biar tahu dalamnya Biar dulu. Biar tahu dalamnya dulu, tulang dulu. Kalau ada ronsen mau ke alternatif, nanti mungkin ya kalau ada alternatif nanti alternatif ngelihat ronsennya. Mungkin dia bilang mending ini ke medis mungkin ya. Karena kawak nih jarnya. Ada beberapa pasien saya yang dia udah ke alternatif, udah bawa, tapi dia ronsen dulu, bawa ronsen terus alternatifnya malah madahi baik ke medis saja pian menolak. Jadi mungkin ya itu sebagai edukasi aja ya, jadi ke masyarakat bahwa ya ini kan tubuh kita kan tubuh investasi. Kita kerja begawi cari duit kan semua kan dari tubuh kita. Kayak kawan pian main bola misalnya tangannya tergugur, kiper menahan tubuh kayak gini loh. Di sini patahnya nih loh. Dengan kencang kan. Di sini patahnya kan. Tahu dari mana dulu patah. Jadi saya jelasin sedikit Bang ya, sedikit aja jelasin. Dalam tubuh manusia itu cuma ada dua Bang. Satu namanya hard tissue, dua namanya soft tissue. Hard tissue itu kayak hardware, perangkat keras. Oke, perangkat keras apa Bang dalam tubuh? Tulang. Tulang ya. Yang kedua adalah soft tissue. Kayak software. Artinya perangkat lunak seperti otot, tendon tadi Abang bilang, ligamen. ACL itu kan ACL antara cruciate ligamen dan segala macamnya. Itu soft tissue. Dalam tubuh. Suatu ketika dia mengalami trauma lah saat main bola, nahan tubuh kayak gini ya berarti ya mungkin ya. Jadi terus didapatilah bengkak kayak gini. Terus mau tahu nih patah atau tidak nih sebelum ronsen nih. Nah, yang Abang perkirakan itu cuma dua aja sebenarnya Bang. Ini orang ini kalau Abang sentuh dia sakit sekali, itu Abang dah harus curiga dia harus dironsen untuk memastikan patah atau tidak tulangnya. Yang kedua, kalau dia digerakkan dia sakit, nah maka itu Abang harus curiga ada patah tulang atau tidak. Kalau keduanya itu tidak ada, bolehlah Abang coba didiamkan dulu, istirahat, jangan langsung buru-buru ronsen, tidak apa-apa. Jadi dua tadi itu ya. Apa Bang satu? Hard issue sama soft issue. Nah, terus dia mengalami trauma. Ini kita nggak tahu hard tissue-nya patah atau tidak, atau jangan-jangan cedera di soft tissue aja. Yang pertama kita japai. Pegang dulu. Sakit kena. Terus. Bilanya sakit, baik periksain. Bilanya ada, kenapa dia makan dulu. Ya kalau dok. Baru kena konsulnya kan. Yang kedua? Yang bengkak tadi digerakkan sakit. Digerakkan sakit. Sorry. Digerakkan sakit, periksain. Ya. Habis itu? Habis itu ternyata kita harus tahu nanti ke medis ya kan. Nah, mungkin ini sekedar tahu untuk masyarakat bahwa hard tissue tadi itu hardware tulang itu ada banyak Bang, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda. Contoh di pergelangan saja nih, Abang kan baru ngomong pergelangan nih, belum yang lain nih. Nah di pergelangan ini kan berarti melingkupi lengan bawah, ya kan? Ini kan lengan atas, lengan bawah. Lengan bawah itu ada dua tulang Bang di sini. Tulang yang mengarah ke jempol namanya tulang radius, tulang yang mengarah ke kelingking namanya tulang ulna. Nah habis ini kan ada tulang-tulang di jari kan, ada tulang kan di jari-jari kan. Nah di tangannya pun ada tulang Bang, namanya MCP, metakarpal. MCP1, MCP2, MCP3, MCP4, MCP5. Nah, di antara jari sama MCP sama tulang radius ulna ini, lengan bawah, di sini masing-masing ada tulang lagi, Bang. Bengaran pulang dong lah. Bengaran, namanya tulang scapuloid, lunatum, triquetrum, pisiformis, trapezoid, trapezium, capitatum, hamatum. Masing-masing ada tulangnya lagi, Bang. Bisa patah nggak masing-masing? Bisa. Terus ketahuan enggak tuh sebenarnya. Jadi bahkan saya pernah ketemu pasien Bang, dia mungkin dia tidak ke dokter spesialis ya, ke dokter umum aja ya. Habis itu dia di ronsen, habis itu ternyata kata dokternya, oh ini enggak apa-apa gitu. Tapi usul saya sih kalau misalnya ini mending kalau pergelangan tangan, tapi kalau takut juga kalau karena pasien masih ada mengeluh nyeri tadi dua tadi tuh. Apa Bang tadi? Dijapai sakit, digerakkan sakit. Nah, masih dia mengeluh kayak gitu, udah ronsen, udah ke dokter umum, tapi dibilang kada apa-apa, baik ke spesialis. Karena ternyata di tulang scapuloidnya kena Bang, scapuloidnya terbelah.
patah tulang skafoidnya. Yang miss artinya kan. Oke. Nah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan harus ya makanya kedokteran itu kan seni sebenarnya. Jadi memang harus membandingkan tidak hanya ronsen saja tapi harus dengan klinis pasiennya tadi. Jadi kita nih kada cukup hanya ke dokter umum, Dok. Nah kan bisa aja kalau emang bisa terdiagnosis kan bisa aja. Tapi kalau untuk penanganan dokter umum akan merujuk lagi. Seharusnya begitu ya. Ya. Nah seperti teman abang tadi kan main bola kan cedera di mana tadi? Sini kan. Nah habis itu ternyata di ronsen radius ulnanya bagus tapi di sini nggak nampak ronsennya. Terus dia masih sakit di sini. Jangan-jangan di sini juga patah. Di metakarpal MCP-nya juga patah mungkin. Nah, jadi harus dilakukan pemeriksaan klinis pada pasien maupun pemeriksaan ronsen. Pernah lah, Dok, habis burur di situ tuh ulun jar bertambah sakit jar hanya datang ke pian. Rancak lah itu mah. Rancak hari-hari kalau itu mah. Biasanya yang paling sering apa, Dok, yang pian lihat? Astaga. Batis banyak tuh. Patah, Dok ya? Batis patah. Terus sudah bawa minyak lagi ya. Bahkan saya pernah operasi di Siaga, itu dia minta minyaknya tuh diolesi di bawah batisnya. Ulun iya kan ya, kan ya. Buat mungkin psikologi pasien kali ya. Jadi saya pasang pen di tulang batisnya, disuruh tutup jahit, habis itu yang di belakang otot bawahnya tuh minyaki. Nah, jadi ulun jadi kayak tukang urut habis operasi habis jahit itu ulun wah, ngurut di. Mantap banget batis pian ini gemuk banget. Makanya sadar kalau ini kan kada di bius total bius tidur dah. Kalau operasi bawah tuh biasanya saya cuman operasi setengah aja, bukan lokal juga sih, spinal. Spinal. Jadi nih ulun urutakannya batis piannya pakai minyak gitu. Minyak sidin seorang bawa. Nah, ujarnya sih minyak bintang ujarnya. Nah, ujarnya lah aku sih kan ya. Habis itu sembuh ya, bangga benernya. Udah mati kita kan udah nyata itu pasang pen kalau sudah diam ini hendak kayak apakah kan udah ada pen yang megang hitungannya. Ya bergerak kayak apakah kan udah ada pen yang megang. Jadi tulang nih patah. Habis itu udah disambungkan. Nah, kada dipasang pen. Kan kalau ke alternatif kan mohon maaf kan seperti itu tuh. Nah, ini kan kayak orang patah paha ajarnya. Ditangkir aja tuh di luar. Dipijat sama minyak segala macam. Balik sembuh. Habis itu perjalanan pulang ajarnya dari tempat alternatif ke rumahnya kan lewat jalan berlobang-lobang. Patah lagi lepas lagi ya. Nah, gitu konsep teorinya. Iya, jadi kalau tulang paha lagi ya Bang ya, kita harus ngomongin anatomi lagi tadi. Tulang paha itu tulang paling besar di tubuh manusia. Tulang keras kan. Habis itu ada otot-otot di sekitarnya Bang. Namanya adalah deforming muscle. Jadi bila patah, maka otot deforming muscle itu akan bikin kedua fragmen antar patah tulang itu tidak akan bertemu atau LDR Bang. Long distance relationship. Abang ketawa dong itu berjarak jadinya. Berjarak tapi jujur kan LDR ya. Gara-gara otot deforming muscle-nya itu. Jadi seandainya dia di alternatif, dia bilang dengan teknik segala macam itu udah bisa dikembalikan, mungkin kembali ya Bang ya habis dipijat tuh. Tapi karena ada deforming muscle itu maka akan lepas lagi. Bukan karena dia jalan goyang-goyang katanya kayak gitu. Makanya dioperasi dipasanglah pen biar terkunci. Bisalah dia gerak-gerak. Nah, pasca operasinya gerak-geraknya yang boleh yang mana yang nggak boleh gimana ya kan sudah ada di YouTube sama di Instagram cari di Dok. Malah ada latihan-latihan yang direkomendasikan ada di Instagram ulun hendak berenang asal ada kolam renang mau hidroterapi ada di Instagram, TikTok sama YouTube ulun. Kalau yang supaya jangan berkurus tadi tuh kalau Dok kan timpang biasanya tuh. Berkurus apa itu? Atropi kecil itu namanya. Latihan. Ada memang Dok. Ada latihannya. Itu udah exercise namanya. Itu kan pengaruhnya otot ya Dok ya? Betul, otot. Jadi kan tulang di atas tulang kan ada otot-otot melapisinya itu. Itu harus dilatih itu supaya makin kuat dimegang tulangnya. Padahal pada saat patah loh, kalau dilatih lah. Pada saat setelah dioperasi. Iya, setelah dioperasi kan masih ini Dok. Masih ada pennya kan? Kan pennya udah megang. Makanya ada gerakan-gerakan. Jadi patah tulang Bang, kalau di daerah dekat persendian itu sebaiknya harus dilatih. Jangan sampai sendinya didiemin nanti kaku. Bisa muncul komplikasi stiffness pada stiffness kaku, kekakuan sendi. Iya pengapuran tadi kah Dok? Bukan. Pengapuran itu beda lagi. Beda itu pekapuran. Para pekauman. Itu banjir pekapuran lain. Makanya orang tuh supaya kena pengapuran, jangan lewat pekapuran. Iya, lewat pekauman. Atau ke kelayan sekali. Bahaya. Nah, kalau itu penyakit penuaan, degeneratif. Itu beda ya. Beda. Ini kan tadi Abang ngomongin patah tulang kan, yang kawan Abang yang tadi itu kan. Gimana kabar dia Bang? Sekarang udah baik Dok. Tapi itu tadi ulun lihat kada kayak yang di sini. Berarti dia rada halus. Tidak patah kah tulangnya? Patah Dok. Dioperasi. Dioperasi. Oh iya.
Dioperasi. Tapi ini apa namanya? Memang lebih kurus dok kelihatannya dok. Berarti nggak latihan. Padahal sudah ada videonya di YouTube Riza. Berarti nggak follow dia. Ada tahu. Tapi kan Pian baru ini kenapa dari 2024 ya aktifnya ya. Iya. Ini udah lawas sih udah berapa belasan kayak itulah dok. Belum ada edukasi yang sampai. Belum lahir lagi ini. Belum lulus lagi ya. Nah kalau sekarang kan sudah ada lah ya. Iya. Tapi usia tulang dok. Usia tulang kan ini ya dari anak kecil sampai sekarang tuh kayak dia bertumbuh kan berkembang gitu kan. Kapan usianya? Pada laki-laki 21. Pada wanita 21, pada laki-laki 19. Lebih cepat ya. Iya. Laki 19. Ya. Jadi kalau di atas 19 tahun minum itu susu, teori ya. Teori. Tapi pada praktiknya di zaman sekarang saya sering nemuin orang yang sudah lempeng pertumbuhannya itu udah nutup. Apa tuh dok lempeng pertumbuhan? Itu yang bikin terus bertumbuh itu. Jadi di tulang tuh ada lempeng pertumbuhan namanya epiphysis. Nah, itu terus tumbuh tapi sudah nutup di usia 14, 13 ada. Lebih cepat lagi lah. Ya, maka saya nggak bisa jawab juga itu karena saya ngelihat langsung gitu pasien saya sendiri juga kan gitu. Tapi secara teori ya segitu umurnya. Kalau kita anggap lah yang teori tadi yang kita amini yang 19 tahun tadi dok ya. Tahun. Umur 20 tahun beli obat minyak ikan koi buat tinggi badan. Itu pengaruh kada sih dok? Minyak koinya dapat dari mana? Dari obat Cina. Alternatif berarti kan? Alternatif ya. Alternatif jatuhnya herbal kan? Ya herbal. Ya, jadi kalau lempeng pertumbuhan sudah nutup maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Kalau dia mau tinggi itu harusnya dilakukan dari usia waktu masih kecil. Ada paketnya itu, ada latihannya tuh, ada porsinya. Kalau dia sudah gede dan lempeng pertumbuhan sudah tidak bisa lagi maka butuh dilakukan tindakan kalau dia mau tinggi. Ada perminimal invasif namanya telescoping magnetic nailing. Jadi teleskop seperti bentuk teleskop dia nanti tinggal di sifatnya magnet nanti dia akan menaikkan berapa per milimeter per hari gitu. Tapi di Indonesia belum bisa. Di luar negeri dong ya. Di luar negeri. Itu kayak apa dok? Kalau bahasa masukin pen dalam tulang, sum-sum tulangnya dibuka. Bukanya dikit aja tapi. Buka di pas bagian dekat sum-sum tulang, buka masukin nail. Telescoping nail, nanti ada magnetik yang untuk bikin dia lebih tinggi lagi. Tapi di Indonesia belum bisa. Itu maksudnya lebih tinggi dok? Tulang ini bisa bisa sampai 12 cm juga bisa. Elastis apa gimana maksudnya? Tulang ini bisa ini ya? Dipaksa bang, dipaksa tumbuh. Tapi kan ada prosedur osteotominya juga dulu. Oke. Tapi kalau kita ngomong sebelum yang 19 tahun tadi dok, itu minyak pengaruh ada sih sebenarnya memang. Saya pernah, bos saya di sini pernah mengirim sampel minyak itu ke Surabaya sama ke Bandung kalau nggak salah ya, saya lupa itu tahun 2010-an lah itu, buat dijadikan penelitian. Ternyata isinya itu adalah minyak lemak. Ini yang minyak buat penumbuh. Iya, pokoknya minyak apapun yang sering dibawa pasien lah. Buat yang tinggi badan loh maksudnya dok? Buat tinggi badan, ada yang buat supaya tumbuh tulang baru. Ya itulah untuk minyak pijat. Nah, itu dibawa ke laboratorium. Ternyata isinya minyak lemak. Hasil dari laboratoriumnya ya. Iya. Tapi itu tahun 2010-an sih. Kalau yang terbaru belum ada lagi saya melihat langsung. Oke, artinya itu secara ini kada berpengaruh dong harusnya dong ya? Ke tulangnya. Jadi belamak paling pian. Jadi belamak lah. Tapi kalau tulang bisa belamak ada sih dok? Tulang jadi ada namanya lemak yang di sekitar tulang tuh ada di bawah fascia. Tetap di luar tulang dong? Di luar tulang. Artinya kalau tulangnya memang nggak bisa belamak dok lah. Maksudnya bekeras kayak gitu ya. Beganal kan? Beganal tuh panjang nih. Beganal. Tulang lunak, tulang keras dulu nih. Kalau tulang lunak kan bisa beganal mun pagi hari kan beganalnya. Oh itu. Nah, kamu itu lain lagi. Amun tulang. Amun tulang keras bisa beganal. Tulang keras bisa beganal? Bisa. Jadi dengan konsumsi kalsium, vitamin D yang cukup, habis itu ya sesuai pertumbuhan umur lah. Makanya ada nama epiphysiolysis tadi, yang epiphysis tadi yang untuk lempeng pertumbuhannya itu yang mensupport itu semua. Terus ada juga intramedulari di dalam tulangnya tuh kan bisa untuk bikin dia. Makanya orang kan tumbuh. Tapi kalau udah tutup lempeng pertumbuhan ya segitu tulangmu. Pian sampai ke minyak pian teliti dok lah. Bukan ulun, bos ulun. Bos ulun kan cuman waktu itu masih dokter umum atau masih residen waktu itu. Minyak bintang pernah pian teliti lah. Kada suah pang. Kada suah lah. Ulun pakai urut aja pasiennya. Pian pakai urut lah. Itu pengalaman nyata itu.
pengalaman nyata kan, dan Pian melihat lah tertutup jar bila diolesi minyak bintang jar. Ini kan kita tahu bahwa ini kan takutnya bisa menjadi sumber infeksi kalau misalnya ini kan aku takut juga kan aku steril tuh operasi segala macam tuh. Jadi setelah tutup dulu luka operasi bla bla blanya baru bawahnya bawah dekat parak batis saja. Kada di lukanya Pian. Ya jangan mati kita infeksi nanti. Karena secara keilmuan infeksi itu iyalah nggak boleh lah harus steril itu. Bahkan luka itu kan ditutup supaya tetap menjaga sterilitas pasca operasinya kan. Masalahnya di sebagian orang kan di kampung-kampung tahunya malah diolesi minyak malah nutup dong kayak. Nah ini terbaru nih 2 minggu yang lalu nggak salah ulun operasi, yaitu dia nggak mau operasi pergelangan kaki akhirnya infeksi. Padahal dia tidak ada luka awalnya, pergelangan kakinya patah tapi tidak ada luka. Dipijat dari alternatif lalu timbul lukanya bernanah jadinya. Sudah komplikasi, hanya ada ke dokter. Nah dokternya pun pusing juga kayak ulun pusing karena mengurusnya sebenarnya awalnya tuh sebenarnya simple kalau dia datang bahari. Nah, tapi sekarang jadi ribet dan penanganannya akan lama. Apalagi kalau sudah kena osteomyelitis. Osteomyelitis itu infeksi pada tulang. Kalau kumannya sudah masuk ke sumsum tulang itu susah, bahkan tidak bisa disembuhkan. Jadi anggap sembuh sekarang, suatu saat nanti akan muncul lagi. Oh, kuman bisa masuk dalam tulang dong lah? Bisa. Waduh, osteomyelitis. Susah bang obatinya itu. Kalau yang amputasi itu bang kayak apa dok sebenarnya sebab otot apa jadi sebab kita tulang? Ngomongin tadi nih, ini tadi pergelangan kan, naik dikit ke sini bang ya. Di tubuh ini ada 2 yang punya kompartemen. Kompartemen ini kayak ruangan ini bang. Ini anggap kompartemen nih. Oke. Nah anggap di sini nih ya lengan bawah ya. Ada tadi 2 tulang loh. 2 tulang. Apa ngaranya tadi? Aduh apa yang lagi ngarah ke jempol tadi apa ngaranya? Ini. Kada ingat dulu namanya baru ndak kuliah hari ini bos. Yang ngarah ke kelingking? Lupa ulun bujuran. Nah, yang ini namanya tulang radius. Yang ini tulang. Ulun tahu nih. Kultus. Ulna, ya ulna. Nah. Ulna dan radius bro ya itu. Ya, 2 tulang kan? Ya banyak mana soalnya tadi. Abang apa ini? Ini selain tulang masih banyak lagi bang. Ada otot. Aja ulun tahu otot aja long kulit. Pembuluh darah. Pembuluh saraf. Tahu tuh ulun tuh. Dalam sini kan banyak nih. Oke, ya. Itu semua dalam satu lapisan, dalam suatu kompartemen. Satu lapisan. Suatu ketika patah lah nih tulangnya, dua-duanya patah. Habis itu abang lakukan alternatif. Tukang urut. Maka efek sampingnya yang bisa terjadi itu tekanan intraosseous pressure meningkat. Artinya apa? Tekanan di dalam ruangan ini keluar dia. Cairan-cairan di dalam tulangnya keluar, darahnya meningkat. Pokoknya tekanan intraosseous pressure-nya meningkat. Akibatnya ini banjir ruangannya nih. Banjir, penuh sesak. Nah, ini anggap saraf ini. Ini anggap pembuluh darah. Anggap lampu inilah pembuluh darah. Ketekan dong sama cairan yang tadi dari intraosseous pressure tuh. Menekan lalu rusak enggak nih? Oh, rusak ya. Karena tertekan tadi. Sarafnya rusak nggak? Rusak. Kalau rusak pembuluh darah sama saraf apa yang terjadi? Kada jalan darahnya. Lalu apa dong? Kematian jaringan dong. Kan nggak ada darah ngalir mati bang, pasti hitam dia. Nah itulah namanya kompartemen sindrom. Awalnya patah tulang simple, cuman patah tulang di radius sama di ulna. Ya. Nah lalu dimanipulasi. Terjadi peningkatan tekanan intraosseous pressure, kematian pembuluh darah sama saraf, kematian jaringan, membiru, menghitam, lalu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya berakhir di amputasi. Mau nggak mau, karena kalau nggak nanti yang jaringan matinya naik ke atas, jadi harus diamputasi. Padahal sebenarnya simple, apalagi pada anak-anak fraktur yang kayak gini belum tentu juga dibedah, belum tentu dioperasi, bisa jadi cuman perlu di non-operative treatment, dipasang gip misalnya. Gara-gara itu tadi dong lah. Penanganan ortopedi jadi gini bang, kita bermain logika bang. Tadi saya tanya abang kan tadi untuk mengetahui patah atau tidaknya abang apain tadi? Tadi disentuh. Apa yang terjadi? Digerakkan. Kalau disentuh sakit. Terus digerak-gerakan? Sakit. Nah, terus saya tanya, kalau abang ke alternatif abang diapain? Disentuh. Sakit nggak? Sakit. Terus digerak-gerakin nggak? Digerakin juga. Sakit nggak? Kan kesah-kesah. Tek. Penanganan pertama patah tulang itu adalah imobilisasi. Artinya apa dong? Tidak digerakkan. Tidak disentuh. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau pakai ilmu tenaga dalam nih. Tidak didiamkan, imobilisasi. Oke. Nah, nanti baru di ronsen diperiksa, baru kita tahu indikasinya non operatif kah atau operatif kah. Semua kan ada ilmunya. Ya, jadi ternyata ini patah tapi tidak perlu operasi, ya pasang gip.
Bukan dijapai sama dia apa tadi? Digerakkan. Oh, ini perlu operasi, kali bedah, pasang pen tadi. Oke. Jadi ya semua ada ilmunya. Tapi tulang nih bisa tumbuh pas dipasang pen lah dok, kan misalnya tulang kan 2 nih. Yang menyembuhkan tuh bukan pennya bang. Apa tuh dok? Tulangnya sendiri, tapi dengan posisi yang benar. Reposisi, mengembalikan posisi sesuai anatominya, kembali seperti semula. Nanti tubuh sendiri yang akan membentuk recovery, membentuk tulang barunya. Kita sebutnya itu osteoblast, dan membuang tulang yang tidak terpakainya. Itu sebutnya osteoklas. Membentuk tulang baru dok. Membentuk tulang baru. Walaupun dia udah di atas 20 tahun. Walaupun dia di atas 20 tahun. Masih bisa tumbuh. Masih bisa, bukan tumbuh, jadi nyatu tulangnya patah itu. Kelem sendiri. Ya. Tapi kalau tulangnya kan 2 gini dok. Yang di sini itu bahasanya ini apa? Jadi kita tuh himpal dok. Oh himpal. Apa tuh? Jadi kada utuh lagi. Oh kada utuh lagi. Ada sebutannya komunitif, itu artinya pecah, tahambur. Ya tahambur. Tahambur. Nah itu masih bisa. Itu penanganannya beda lagi. Itu udah indikasi operasi. Komunitif pasang pen, tapi sifatnya bridging. Jadi seperti jembatan. Pen itu pun masing-masing ada fungsinya bang. Ada yang fungsinya bridging tadi, ada yang fungsinya kompres, jadi kompresi. Oh biar itu ada tadi yang buat sifatnya netral. Banyak fungsi. Itu semua ilmunya ada di dokter ortopedi. Jadi dia pun masang pen itu tidak sembarangan. Ada pennya yang di luar tulang, ada juga pen yang dalam sumsum tulang. Bahkan ada pen yang di luar kulit. Pemilihan itulah makanya sebut persiapan operasi dulu sebelumnya. Pen di luar kulit ada dok lah. Ada eksternal fiksasi namanya, yang kayak parabola itu loh. Memakunya kemana? Ngebornya ke tulang lah. Dari luar kulit? Dari luar kulit. Wih. Kan bisa, kalau eksternal fiksasi itu kasus-kasus infeksi biasanya. Memang kulitnya udah rusak. Oke. Tapi kalau tulang yang tadi hilang dok, itu bisa tumbuh lah. Karena sifatnya tadi bridging, kita harus tahu dulu teorinya tuh berapa hilangnya tuh berapa banyak. Habis itu kalau hilangnya pun kemana sih, kan dalam tubuh juga bang. Oh kalau dalam tubuh masih bisa disambung? Bisa dicari lagi, disusun kayak puzzle gitu. Kalau disusun nanti kelem sendiri gitu ya? Kelem sendiri nanti. Jadi rapiin pecahan-pecahannya tuh. Nah itu sebutannya comminutive fracture atau patah tulang tahambur. Kalau ini bang dok, kan lu ada lihat tuh di Instagram yang kecelakaan kerja dok, ada mesin press ganal. Nah itu namanya tiba-tiba crash injury, CRUSH, crash injury. Itu emergency. Itu bisa diselamatkan. Emergency itu harus langsung bawa ke IGD. Bisa diselamatkan, anggap gerak tubuhnya bisa diselamatkan. Tapi apabila dia terkena crash syndrome namanya, crash syndrome itu suatu kumpulan gejala penyakit akibat crash injury, maka bisa mengancam nyawa. Kalau tadi kan kompartemen sindrom, patah tulang meningkat, itu tidak mengancam nyawa. Itu cuman morbiditas, mengancam anggota gerak. Tadi crash injury yang ketimpa, benar-benar ketimpa ya kan? Ceras. Nah, itu bisa mengancam nyawa. Jadi lempeng, Dok. Jadi lempeng, itu bisa mengancam nyawa. Itu dokter IGD udah tahu tuh. Biasanya dia langsung rujuk ke rumah sakit yang lebih fasilitasnya lebih lengkap. Dan harus dikerjakan segera, emergency. Crash injury itu emergency. Tapi untuk tulangnya itu udah bisa lagi dilihat dulu. Lepek dong, habis kayak sisa sesenti ya. Kalau misalnya tulangnya sudah hitungannya nggak bisa dipertahankan ya dibuang. Berarti nggak pakai tulang? Nggak pakai tulang. Tapi kalau lihat tuh di Instagram. Nah, tapi kalau bisa dipertahankan bisa dipasang pinning biasanya, pas kawat kayak Kirschner wire masukin untuk menjaga supaya tulangnya tetap itu. Ada ini lagi lah. Ada. Tulang pembantu. Jadi indikasi atau sesuai duranta operasi biasanya yang kayak gitu tuh. Jadi tapi intinya harus segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Tapi pernah Bian, orang yang kecelakaan kerja datang ke banyak Bian, bang. Apa dok yang itu crash injury juga ada. Yang lepek? Lepek ada, di tangan ada, di kaki ada. Itu remuk dok? Alhamdulillah waktu itu selamat sih, jadi ulun pasang ke wire aja. Lempengnya tapi kada sampai yang lempeng benar-benar kayak di film kartun bayangan kita ya. Tapi ya tak pecah. Kan pecah, misalnya kayak pipa kan pecah, pinggir kanan kirinya pecah. Ya dilempek kan. Ya bisa aja kita pertahankan itu. Sembuh lagi tuh. Alhamdulillah sembuh, cuman ya kadang fungsinya kurang aja. Terus ulun lihat yang di Instagram tuh dok, ada juga tuh binian apalagi nih. Ininya udah kareda dok, tapi tangannya masih gerak nih. Nggak ada tulang lagi ya. Ini udah kareda lagi tulangnya nih. Berarti sarafnya masih ada gitu ya. Nah itu tuh kayak apa tuh dok? Memang pada prinsipnya tubuh itu kan lokomotif. Apaan tuh lokomotif? Lokomotif tubuh itu. Apa tuh artinya dok? Lokomotif kereta api apa?
Lokomotif kan, rangka gerak. Oh, rangka gerak. Lokomotif. Jadi untuk bergerak itu butuh struktur. Oke. Mulai dari tulang, hardware tadi, bisa soft tissue tadi. Kalau ini cuman hardware-nya nggak ada, tapi software-nya masih ada. Makanya dia masih bisa gerak. Oh, oke. Wah, mantap. Hari ini banyak Bang anunya, ilmu daging semua nih, Dok, daging semua. Karena ada begayaan nih kita lah. Engkam tuh aku melucu kamu kada ketawa. Kadang. Padahal kalau amun kada ketawa aku bari 50.000 gitu nah. Amun aku melucu tuh kayak itu di waktu aku praktek loh. Banyak ulun ada pasien nih, aku melucu loh. Keluarganya kada ketawa, aku bari 50.000. Karena abis nih aku melucu kamu ketawa lah jarku. Oh iya Dok, siap Dok. Melucu aku ketawanya. Ulun berapa kali nih hari ini kada ketawa berarti dapat duit nih. Dapat duit kamu. Ya keren Dok. Tapi balik ke yang supnya tadi Dok lah lagi pian lebih ke ACL tadi ya nanya ya. Ya lebih ke hip and knee. Iya. Kalau hip itu panggul ya Dok ya. Itu lebih banyak terjadinya di orang tua apa di anak-anak Dok? Seharusnya secara teori, secara epidemiologi itu lebih banyak pada orang tua. Orang tua. Nah, di praktek saya juga lebih banyak orang tua. Tapi kasus yang muda juga banyak. Itu juga bingung saya. Sebabnya makanya. Dok? Di Banjar ini kayaknya ya. Sebabnya telat penanganan kalau saya sih sebenarnya. Lebih ke arah telat penanganan. Jadi dia mengalami trauma, entah kecelakaan motor, entah tergugur, entah terjatuh ya. Lepaslah sendi panggulnya itu. Sebutannya apa? Dislokasi panggul. Dislokasi panggul penanganannya apa? Kan dislokasi. Berarti dibalikin masuk lagi dong. Namanya reposisi. Pian masukkan lagi basah. Masukkan lagi basah, tapi tidak dibedah. Cukup dikembalikan aja posisinya. Simpel kan? Iya. Awalnya. Nah, tapi kan pasien kan tidak ke medis. Terdengar seperti simpel sih. Pasiennya tidak ke medis kan? Ke alternatif bla bla bla. Tidak balik, Pak. Yang saya bingung 15 tahun baru ke dokter. Berarti hasilnya parah tuh sudah 15 tahun. Saya mau operasi juga pusing kepala saya. Ini nggak bisa satu prosedur Pak ya, nggak bisa one step prosedur. Saya paling cepat dua step atau 3 step mungkin. Jadi saya nggak bisa langsung dalam satu kali operasi itu. Ya, yang itu kan kerjaan apa ya maksudnya ya? Kok ada kayak gitu loh. Habis itu kalau untuk nenek-nenek umur 85, 90, 70-an jatuh, tergugur, patah di leher tulang panggulnya itu. Pernah makan KFC kan? Pernah. Ada kepala ayam itu. Ada kepala ayam. Yang nyaman benar dulu. Iya. Di bawah kepala tuh ada lehernya. Ingatlah yang bentuknya kayak gitu. Ada yang. Nah, di situ itu ada pembuluh darah arteri circumferentia. Nah, bila patah di bonggolnya itu, di lehernya itu, maka pembuluh darahnya atau arterinya juga pasti disruption, putus. Mengakibatkan suplai nutrisi ke kepala bonggolnya itu hilang. Yang mengakibatkan lagi kepalanya menjadi mati dong. Sebutannya AVN, avaskular nekrosis. Jadi nekrosis. Kayak tadi kan ini kan pembuluh darah ketekan, mati kan jaringannya. Nah, ini kepala bonggol ayam yang kayak di KFC itu mati. Waduh. Bila telat penanganan. Tapi memang harus ditangani medis, itu nggak ada pilihan lain itu. Dan operasi pun bukan pasang pen, operasinya ganti sendi panggul. Tulang ekor Dok? Tulang ekor. Jarnya bisa bikin lumpuh? Bisa bikin lumpuh, betul sekali. Kayak apa ceritanya Dok? Pernah dengar urat saraf kejepit kah? Pernah. Apa itu urat saraf kejepit itu? Ulun kada tahu pastinya lah, di kepala ulun saraf terjepit. Terjepit lawan apa nggak tahu nih. Itu ya. Nah itu boleh tuh Dok nih, apa sih saraf kejepit nih? Kita ngomongin urat saraf kejepit ya. Jadi tulang punggung. Tulang punggung, Aku tulang punggung Jopang sebenarnya. Nah lain. Itu tulang punggung keluarga itu. Tulang punggung itu sifatnya itu ada 2. 1 motorik, 2 sensorik. Tulang punggung itu ada saraf di belakangnya. Tulang punggungnya menjaga sarafnya untuk ngalir lalu lalang dengan baik. Akibat itu jadi ada 2 fungsinya. 1 motorik, 2 sensorik. Motorik gasan balapan makan darah. Gasan bergerak ya, motorik. Bergerak ya. Sensorik gasan. Sensornya apa? Merasa. Jadi namanya urat saraf kejepit, ada gangguan pada tulangnya, hardware-nya. Yang mengganggu software-nya, sarafnya kejepit lah katanya. Itu istilah medisnya herniasi. Bukannya harusnya bersentuhan hardware dengan software Dok? Enggak, berbarengan. Kalau sentuhan bisa kejepit dong. Saraf itu tidak boleh diganggu. Saraf itu ada pelapisnya lagi dia untuk melindungi. Jadi
kesentuh lah dia, kejepit lah dia. Sebutannya herniasi atau hernia nucleus pulposus. Akibatnya sarafnya ketekan. Dua fungsi yang tadi jadi terganggu. Apa tadi pertama? Motorik penggerak. Berarti dia akan mengalami tidak bisa bergerak. Kelumpuhan. Oke, yang kedua sensorik. Merasa berarti dia kesemutan, tidak merasa, mati rasa. Itu lagu, Bang. Oh, apa tuh mati rasa? Lain lagi dong, beda dong. Rosa. Jangan dong. Ini nanti nih terkecoh nih nanti pendengar kita doang. Berarti ini ya motorik sama sensorik tadi bukanya itu untuk saraf kejepit. Tulang punggung itu sampai tulang ekor tuh ada sarafnya. Masing-masing punya batasan tersendiri. Jadi di tulang ekor sarafnya kemana, tulang punggung bawah sarafnya kemana, tulang punggung atas sarafnya kemana, sampai leher, Bang. Leher ini juga ada saraf di belakangnya mengalirkan saraf kemana. Fungsinya dua itu, motorik sama sensorik. Kalau yang di bawah, yang tulang ekor itu sensornya kemana dok? Ke bawah ya? Ke bawah. Ke kaki-kaki, makanya lumpuh. Terjawab. Makanya juga orang urat saraf kejepit, sakitan, terus lemah, terus akhirnya lumpuh, kada dapat bergerak, kada dapat berjalan. Oke. Makanya tadi istilah medisnya saraf kejepit tadi apa tadi dok? Hernia nucleus pulposus, HNP. Hernia nucleus pulposus, begitu bro ya. Tadi apa nama tulang sini? Lagi-lagi nih apa nih tadi lah mati-matian dulu untuk menjawab itu. Tapi udah kerasa sih dok, sudah 50 menit kita lebih berbincang luar biasa untuk terasa biar lah. Kalau ulun kadang nih banyak lagi pertanyaan nih, tapi karena kebanyakan kan belayan pulang kisahnya ya. Kalau ini lebih bukan podcast, ini lebih ke arah konsul. Ulun bahas konten ulun ya. Coba bahas konten pian. Nah, nih contoh. Kenapa ulun konten? Ulun sebenarnya mencari amal jariah, Bang. Amal jariah lah pian. Betul sekali, Bang. Saya tuh demi amal jariah, Bang. Contoh. Gini dah, saya buka TikTok saya nih contoh ya. Oke. Ya, ini kita buka nih konten paling baru ya, anggap ya. Nih pasca operasi patah tulang selangka. Ini kan videonya seperti ini kan. Nah, kita baca komennya, Bang ya. Ini terima kasih dok, saya juga fraktur klavikula atau patah tulang selangka. Latihan lihat video dokter. Wah, amal jariah, Bang. Iya. Okay. Langsung ini ya. Saya juga fraktur klavikula, barusan subscribe channel dokter di YouTube. Makasih 50.000 deh, Bang. Nah, yang kayak gini-gini, Bang. Jadi apa ya? Ini pasiennya banyak banget nih kok. Pasien lagi. Rata-rata banyak pasien ini. Ulun lihat sih yang apa nama YouTube-nya dok? Aku juga baru 1 minggu pasca op klavikula bagian kanan. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan, Bang. Memang perlu sih edukasi. Nih alhamdulillah juga ada yang komen positif lah ya. Baik banget dokternya. BTW aku juga fraktur klavikula dok. Udah 7 bulan lagi menjalani fisioterapi. Alhamdulillah gerak udah jauh lebih baik. Bisa bawa motor lagi. Bisa bawa motor lagi. Alhamdulillah. Pak dokter ini panutan banget. Selain pintar, teliti, tangannya bagus, juga baik hati pada pasien dan keluarga. Iya Gerang. Iya Gerang. 50.000 dok, kasih dulu. 50.000 kasih. 50.000 dulu. Nih jadi yang seperti ini nih. Iya tuh lu lihat sih aktif dok. Komentarnya Pian tuh memang benar-benar hidup karena kan edukasi. Ya, ini yang paling baru shoulder impingement ya. Nah, lagi mengalaminya dok, udah ke dokter SPOT dan lagi menjalani fisioterapi baru 5 kali tapi rasa sakitnya tetap nggak hilang-hilang. Sakit banget rasanya, obatnya apa ya dok? Ini konsultasi mana namanya. Tapi ya intinya terbantu gitu menurut saya. Inilah amal jariah. Tapi Pian udah 2 tahun kan konten aktif kan. Ya, dan viewersnya banyak, subscribernya juga lumayan. Jadi duit lah dok. Belum pernah memonetize apapun, endorse juga belum pernah nerima apapun. Wah, memang benar-benar untuk amal jariah. Tapi kalau besok ada nawari, saya terima. Boleh. Saya terima amal jariah. Wah, bisa ya boleh. Kalau ada yang mau, saya terima. Sidin lo bisi rumah sakit, bisi klinik. Ngalih masuknya juga berarti terlarang di sini. Dok, tapi yang di playoper ada yang betajun semalam tuh ke bawah aja. Iya kah? Tulang lo. Serius kah? Iya, bujur dok. Kepian aku malah hanya dengar gitu. Kepian kah ada? Kada berarti. Kada apa? Binian dok dulu. Binian. Hidup lah tapi. Hidup masih jar. Sandalnya kada apa-apa? Sandalnya kada apa-apa, ditinggalnya di atas mungkin. Orangnya yang tajun.
jangan hilang ya tuh di atas. Baik, bawa turun dulu. Jangan kan apa sandalnya. Nah, andak jalan dulu. Nah, sebelum lepas sandal tuh jalan batis dulu ke bawah, andak di bawah hanya naik lagi. Hanya betajun ke atas. Kenapa sandalnya jadinya? Loh. Kalau enggak ada sandal jalan susah, Bang. Iya, panas Bang ya lah kalau siang. Kalau malam dingin. Ya. Sekarang ini kan eranya ini, Bang. Eranya sudah berubah ya sekarang, eranya orang lebih banyak mencari hidup sehat ya. Jadi ada yang suka lari, ada yang suka fitness nge-gym. Tujuannya dia di usia tua sehat. Nah, sekarang ulun tanya, gerakan exercise yang paling bagus tuh apa Bang sebenarnya? Ulun tahu. Sholat Bang. Wah, kita Kenapa? satu frekuensi. Kenapa Bang sholat? Semua ada Bang. Untuk latihan pinggang, stretching, strengthening, core muscle, itu semua ada di sholat Bang. Dan yang paling utama Bang lah, kalau misalnya sholat tuh Bang, karena kalau di akhirat jangan lupa, di akhirat tuh kadada malaikat ortopedi kadada. Amun abang di dunia ini abang patah tulang abang bisa cari dokter ortopedi. Di akhirat abang mun kada latihan otot abang penguatan dulu dengan cara sholat, kayak apa abang kena di akhirat? Aduh sakit pinggangku, aduh patah batisku. Kan ada malaikat ortopedi. Bujur pulang. Tapi kalau ulun kan dokter ortopedi. Iya, dokter ortopedi. Udah ada apa-apa kalau sakit adalah canda Bang. Jangan itu tapi pian sakit ya operasi dulu dong, jangan dong. Canda Bang, canda. Buat closing Abang maksudnya. Ya, Dok, tapi masih Dok. Ini ya dikit lagi Dok. Yang 20 menit nih. Dikit lagi Dok. Ini rame nih. Minum. Soal yang ini Dok, katanya kalau kita latihan otot itu tulang bisa kuat juga. Betul sekali. Itu bujuran, Dok. Bujuran. Di mana pengaruhnya? Jadi korelasinya di mana? Jadi otot itu kan melapisi tulang. Dia mengalirkan pembuluh darah di situ. Pembuluh darahnya akan membesar, melebar ya. Pembuluh darah kayak pipa pembuluh darah bila dilatih. Dengan cara latihan, tapi ada dua Bang, ada yang isometrik, ada isotonik. Jadi jangan sembarangan. Isometrik itu berarti panjang ototnya sama. Isometrik meter. Iso itu kan artinya sama. Sama dengan tulang. Bukan latihannya. Porsi latihannya isometrik. Isotonik itu berarti tonus otot. Tonus otot itu sama. Nah, itu ada stepnya, ada guide-nya. Makanya pentingnya dibikin video-video itu. Jadi bukan hanya sekedar kamu harus latihan otot, habis itu dia ngangkat berapa puluh kilo, patah tulangnya. Jadi bukan seperti itu. Tapi latihan otot bisa memperkuat tulang dengan cara dia melebarkan pembuluh darah, terus mengalirkan yang ada di sekitar tulang, maka tulangnya lebih terbentuk kalsium dengan cara pembentukan osteoblast yang baru. Jadi tulang lebih keras. Itu betul sekali. Memang ada hubungan nggak? Ada hubungannya. Jadi hendak tuha kada osteoporosis kan? Iya. Supaya osteoporosis tahu? Anunya tulang keropos. Tulang keropos supaya tidak terjadi. Itu kan harapan kita kan. Kalau dari WHO itu sudah ada namanya senam osteoporosis. Itu semua di fitness Bang, di gym. Semua gerakan senam osteoporosis berdasarkan WHO itu ada di gym. Jadi perdebatan antara lari lebih baik daripada gym itu tidak ada. Menurut saya gym sama lari itu sama-sama bermanfaat. Tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah dilakukan. Konsisten. Berarti gym bagus nih Dok ya. Nah, senam osteoporosis ada stepnya, ada latihannya untuk memperkuat tulang abang kan melalui latihan otot kan. Nah, itu ada berdasarkan guide WHO. Tapi itu dilakukannya di gym. Karena gym lebih ini Dok. Ada porsinya berapa? Misalnya bebannya 1,5 kali berat badan, 1,8 kali berat badan tuh ada stepnya. Misal leg press berarti memperkuat otot yang ada di betis, di gluteus, di paha. Nah, itu dengan cara leg press dengan beban 1,5. Itu semua tuh kan ada di gym, di fitness kan, bukan di lari kan. Lari culture ya. Atau di padel Bang. Tapi saya tidak tidak menspesifikasikan salah satu olahraga lebih baik. Saya juga tidak menjalani gym kok. Saya juga tidak menjalani lari. Saya hanya olahraga saya cuma lari. Tapi prinsipnya buat saya selalu ngomong ke pasien, olahraga yang baik itu dilakukan 135 menit per minggu. Misalnya saya main bola 2 kali seminggu, maka saya bagi itu 135 menit per minggu. Entah abang itu mau jalan aja kah, mau jalan sehat atau lari sesuai kemampuan pasiennya, jangan dipaksain. Kalau emang hati dia nggak pingin nge-gym, ngapain dipaksa nge-gym? Kalau emang hatinya dia pingin cuman main bulu tangkis, ya ngapain dilarang? Kalau dia pingin main padel, kenapa dilarang gitu? Yang penting saran saya tetap ada yang menemani sebagai penjaga lah ya. Habis itu harus tahu batasan juga.
ego lifting ya sebutannya ya, atau egonya diturunin dikit, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu juga berkompetisi kalau memang tujuannya untuk sehat. Beda sama atlet memang mencurahkan hidupnya untuk pekerjaan, untuk itu. Tapi kalau kita bukan atlet, olahraga tujuannya adalah untuk sehat. Sehat guys. Salam. Nice. Salam sehat, Indonesia sehat. Olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Lepas lagi indah guys, itu dulu kita hari ini. Bro, thank you semuanya, thank you dok atas thank you. Saya tadi undang nih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Padahal masih banyak sih lagi yang anak ulang tahun nih dok. Dapat akun lagi kalau. Iya tapi undang lagi kena. Bubuannya udah ini. Bekicau mania di belakang dok. Kena boleh undang lagi. Karena boleh next episode ya. Itu dulu guys hari ini. Banyak sekali info yang kita dapat. Sampai ketemu di episode selanjutnya and check it out bro. Check it out.